Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam sapaan Gembala hari ini yang bertemakan mengolah harta pemberian Tuhan. Sebelum kita mau mulai renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap puji dan syukur karena berkat-Mu lah Engkau telah mencukupkan kami, kebutuhan jasmani kami dan rohani kami, sehingga kami bisa selalu hidup dengan penuh kecukupan dan dengan penuh sukacita. Dan pada saat hari ini kami ingin menyerahkan Bapa di dalam penyertaan-Mu, di mana kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca bersama dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya teringat kisah seorang yang saya kenal, di mana orang ini adalah seorang yang kaya raya. Kalau diukur dari nilai materi yang dia miliki, orang ini mungkin dengan kekayaannya mampu untuk bisa menghidupi sampai 7 turunan, bahkan 10, dan mungkin bahkan puluhan dari keturunannya. Namun uniknya, orang kaya ini selalu ingin mengadakan meeting pada saat orang sudah mulai tidur, yaitu tepatnya pada pukul jam 11 malam. Meeting ini dilakukan mulai jam 11 sampai dini hari. Dan setelahnya dia mengajak timnya untuk melakukan inspeksi di dalam pabrik. Nah, inspeksi ini selalu dilakukan dengan cara yang mendadak, sehingga ini membuat karyawan mulai dari manajer sampai level di bawahnya selalu merasa semacam ada suatu tekanan yang luar biasa, di mana mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya yang harusnya mereka bisa lakukan bukan di saat jam tidur. Nah, sebenarnya orang kaya ini apa yang ingin dia dapatkan? Apakah dengan datang pagi-pagi menyusahkan orang ini akan menambah hartanya? Mari kita bersama belajar untuk mengerti bahwa apakah yang dilakukan orang kaya ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Berbicara mengenai 2 ayat yang kita baca tadi, Salomo sebagai seorang raja yang penuh hikmat, kaya raya juga berumur panjang, ingin memuliakan nama Tuhan, di mana Salomo merasa bahwa apa yang dia dapatkan selama ini adalah semuanya berkat Tuhan. Di mana pada saat Tuhan menawarkan permintaan, Salomo meminta hikmat, dan kemudian Tuhan menambahkan tidak hanya hikmat, tapi kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang. Nah, disinilah Salomo menyadari bahwa apa yang dia miliki serta bangsa Israel miliki adalah benar-benar berasal dari Tuhan. Kemudian karena apa yang dirasakan oleh Salomo, maka Salomo berjanji untuk terus memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Untuk itu dia mengajak bangsa Israel untuk membuat persembahan dari hasil pertama, yaitu buah sulung dari hasil tanahnya. Di dalam konteks perjanjian lama, bahwa memberikan hasil pertama berupa buah sulung dari hasil tanahnya adalah rasa syukur yang luar biasa, di mana mereka mengakui bahwa ini sepenuhnya apa yang mereka dapatkan adalah sejatinya berasal dari Tuhan. Di dalam bagian yang ketiga, kita juga melihat bahwa jika bangsa Israel setia, maka Tuhan akan terus memenuhi lumbung-lumbung mereka, dan
hasil pemerasan dari buah anggur sampai berlimpah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan korelasi pada zaman saat ini? Konsep memberikan hasil pertama dari penghasilan bukan berarti saat ini kita harus mengikuti seperti apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru kita diajarkan untuk memberikan dengan kasih, sukarela dan sukacita, di mana tidak ada rasa sedih dan paksaan. Inilah yang sebetulnya yang di dalam Perjanjian Baru yang kita akan ikuti. Kemudian kita harus mengakui juga apa yang kita dapatkan selama ini, baik itu besar, kecil, itu juga berasal dari Tuhan. Nah, yang kedua, mari kita juga memprioritaskan apa yang kita dapatkan berupa penghasilan kita untuk Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar kita menerima penghasilan lalu kita menyisihkan untuk Tuhan, namun prioritas pertama kita adalah bagaimana kita berpikir dulu apa yang hendak kita berikan pada Tuhan. Dan tentunya yang ketiga, bahwa kita diminta untuk memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan akan terus memelihara kita jika kita setia, terutama di dalam kita memberikan berbagi harta kita bagi Tuhan dan sesama. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam implementasi kehidupan kita saat ini yang terpenting adalah bagaimana kita selalu diajarkan untuk memprioritaskan Tuhan di dalam penghasilan kita. Jadi pada saat kita menerima penghasilan, rasa syukur, rasa berterima kasih, karena ini semua berasal dari Tuhan. Sehingga dari situ kita tahu bahwa dengan apa yang kita dapatkan dari Tuhan, maka kita akan memberikan pula yang terbaik buat Tuhan. Kemudian kita juga akan memprioritaskan harta kita dengan salah satunya adalah kita tidak menyisakan, tetapi kita menyiapkan persembahan yang terbaik pada Tuhan melalui harta kita. Nah, pada saat sekarang kalau kita lihat bersama bahwa gereja kita membutuhkan support berupa dana untuk pembangunan rumah Tuhan. Disinilah saudara-saudari semuanya kita diajak untuk terus berpartisipasi di dalam pembangunan rumah Tuhan, yang memang kita siapkan dana kita untuk ke arah pembangunan rumah Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan saat ini. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan kasih yang berlimpah, sehingga kita tidak akan merasa kekurangan di dalam kehidupan kita, di dalam keuangan kita, di dalam perjalanan kita mengelola usaha dan lain-lain. Marilah Bapak Ibu, dengan harta yang Tuhan berikan, mari kita bersama kita bisa mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap puji dan syukur karena firman-Mu telah disampaikan. Kiranya firman-Mu bisa menjadikan berkat, bisa menjadikan kekuatan bagi kami Bapa, untuk kami setia, untuk kami selalu memprioritaskan Engkau di dalam kami mengelola harta kami Bapa, sehingga bejana-bejana kami pun Kau telah berjanji tidak akan meninggalkan dan tidak akan melupakan kami Bapa. Namun karena pemberian-Mu lah kami bisa memberikan untuk Engkau dan untuk jemaat-Mu semua Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Untuk itu mari kita akan lanjutkan kembali pada sapaan gembala yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.